Oke, kita akan membahas tentang IPO daripada saham Black Diamond Research Tbk yang sedang memasuki masa book building ya. Kok saya pribadi biasanya kalau tertarik akan pesan di masa offering saja. Dan itu pun dekat-dekat selesai ya, biar uangnya nggak lama disita. Ya, kemudian rentang harganya 100 sampai 130. Jadi secara jumlah ya harganya hanya 100 lah, murah. Walaupun secara valuasi apakah dia mahal atau murah nanti akan kita bahas di belakang. Kemudian total saham yang ditawarkan ke publik ada 17.500.000 lot. Wah, ini banyak sekali. Kenapa banyak ya? Karena dia merentang harga itu hanya 100. Kalau kita lihat yang lain, saham yang ditawarkan, Crab ini hanya 3 juta, MEDS 3 juta juga, Clean bahkan cuma 2 juta, Nankai ini 4 juta, Buah cuma 2 juta, ya cuma sedikit saja. Tapi ini 17 juta, lumayan. Tapi kalau kita bandingkan dengan ADMR juga, yang coal juga, coal metalurgi yang beberapa bulan yang lalu dia IPO, itu ini masih sedikit. Kenapa? Karena ADMR itu 65 juta. Oke, kita lihat info lebih lanjut. Ini ada situs resminya. Ini Black Diamond Research ya. Ini tahun 2013 dia mulai, berarti masih kita katakan perusahaan baru. Tapi lumayan perkembangannya bagus. Kemudian tahun 2020 dia mengakuisisi PT Dayak Membangun Pratama atau DMP. Nah, nanti yang kerja ini sebenarnya bukan PT Black Diamond-nya, tapi PT DMP-nya ini. Nah, jadi Black Diamond ini hanya sebagai induknya atau perusahaan holding company. Kemudian hektarnya ini 4.800 hektar saja. Terletak di Kalimantan Tengah ya. Ini kecil kalau kita bandingkan dengan perusahaan yang lain seperti PTBA, Adaro Mineral, Adaro Energi, TMJ ini masih dikatakan kecil lah ya. Tapi kalau kita bandingkan dengan ADMR atau Adaro Mineral itu sebenarnya ADMR masih lumayan, tapi ya kalah juga sama ini. Maksudnya jauh juga kalau kita bandingkan dengan ADMR karena ini 4.000, ADMR itu sampai puluhan ribu hektar. Kalorinya kalori menengah nih ya. Oke, kita kembali ke pembahasan, kita akan bahas tentang prospektusnya. Ini ada partisipan admin SF ya. Nanti akan kita bahas bagaimana track record daripada Surya Fajar Sekuritas dalam menjadi underwriter perusahaan IPO. Kita yang pakai ringkas saja, tapi kita unduh juga yang biasa. Nah, ini daripada ikhtisar data keuangan perusahaan. Kalau kita lihat data keuangan 3 tahun buku terakhir ya. Ini 2022 dipisah sendiri. Kenapa? Karena ya belum selesai, belum tutup buku. Yang sudah tutup buku kan 2019, 2020, 2021. Kita lihat total aset perusahaan. Aset ini total ya. Kalau ekuitas ini modal, liabilitas ini beban perusahaan seperti hutang dan lain sebagainya. Jadi kalau aset ini bisa kita simpulkan ekuitas ditambah dengan liabilitas. Jadi modal ditambah hutang, jadilah aset namanya. Aset perusahaan ini sebenarnya kecil sekali kalau kita lihat. Tahun 2019 ini hanya 2 juta dalam ribuan rupiah, berarti 2 miliar. Jadi perusahaan ini modal awalnya hanya 2 miliar saja. Kan tapi di tahun 2020 mengalami peningkatan yang pesat menjadi asetnya ini menjadi 52 miliar. Kenapa banyak? Ya, kalau tahun 2020 ini karena hutang kalau kita lihat. Hutangnya 50 miliar ya. Luar biasa. Modal 2 miliar, hutangnya 50 miliar. Kemudian tahun 2021 pun mengalami peningkatan yang jauh lagi. Tadi dari 2 miliar menjadi 50 miliar, menjadi lagi 197 miliar. Nah, jadi peningkatannya luar biasa. Kemudian di tahun 2022 sampai April ini 368 miliar. Jadi mengalami perkembangan yang pesat sekali growth company. Ya mungkin di antara sebabnya ya karena batu bara yang sedang booming, commodity super cycle. Jadi hutangnya ini, liabilitasnya, beban perusahaan ini selalu bertambah juga seiring dengan pertambahan daripada aset tadi ya. Kan tapi ekuitasnya juga mengalami peningkatan ya, modal perusahaan sendiri yang bukan dari hutang. Ini juga mengalami peningkatan dari 1 miliar menjadi 79 miliar menjadi 118 miliar. Kalau dari laporan posisi keuangannya kita bisa katakan ini baik karena selalu meningkat ya walaupun hutangnya juga banyak sekali. Kemudian laporan laba rugi, kita langsung ke laba total saja, laba komprehensif. Dari tahun 2020 ini 107 miliar, kemudian tahun 2021 naik lagi jadi 27 miliar ya. Jadi luar biasa.
peningkatannya jauh sekali. Ini cocok bagus sekali perusahaan ini sebenarnya kalau kita lihat dari peningkatan labanya. Ya tentunya juga diiringi dengan batu bara yang sedang harganya naik ya. Jadi memang perusahaan ini diuntungkan sekali dengan harga batu bara yang sedang naik. Kemudian di tahun 2021 ini dari 21 miliar, ini beda yang 2021 yang ini dengan yang ini. Kalau yang ini selama setahun ya. Kalau yang ini sampai April saja, Januari, Februari, Maret, April. Totalnya 21 miliar. Kemudian di tahun 2022 dari Januari sampai April ini 43 miliar. Wah, ini luar biasa juga. Ya, ini tentang laba ya. Jadi bisa kita kasih gambaran bahwasanya perusahaan ini dapat membukukan atau dapat mencetak laba yang baik dan selalu meningkat dari awalnya perusahaan tersebut berdiri walaupun belum lama ya. Akan tapi kenaikan itu disertai dengan hutang yang juga naik ya. Bagus apa tidak ya, di satu sisi bagus, di satu sisi tidak bagus lah. Tapi selagi perusahaan itu bisa membayar hutangnya sebenarnya bukan jadi masalah. Kemudian kita bahas rencana penggunaan dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum perdana saham. Jadi ini juga penting kita mengetahui untuk apa sih perusahaan ini IPO. Kenapa perusahaan memerlukan modal daripada IPO di pasar modal? Maka kita baca di sini yang pertama, sekitar 40 miliar akan disalurkan kepada entitas anaknya, yaitu DMP ya, karena memang yang kerja kan anaknya. Dayak Membangun Pratama tadi ya. Apa yang akan digunakan untuk DMP nanti? Sebesar 30 miliar akan disalurkan kepada DMP dan digunakan untuk membayar utang. Jadi tadi membayar utang. Jadi perusahaan ternyata memang butuh duit juga untuk bayar utang pada kontraktor dan lain sebagainya lah. Yang intinya utang. Kemudian sekitar 9 miliar akan digunakan untuk pembangunan mes karyawan. Kalau ini masih normal lah ya. Kemudian yang kedua, sisanya akan disalurkan kepada DMP dan digunakan untuk modal kerja, untuk membayar vendor, lagi-lagi untuk membayar ya. Jadi ini IPO-nya, rencana penggunaan dana untuk IPO-nya memang agak negatif. Ya. Kenapa ya? Karena seperti butuh uang gitu. IPO-nya seperti butuh uang untuk membayar biaya para kontraktor tambang, untuk pembelian bahan bakar dan lain sebagainya. Jadi dapat kita menurut saya dapat kita simpulkan rencananya kurang bagus. Nah, kemudian kita juga akan membahas tentang karyawannya. Itu termasuk penting juga kita ketahui. Tabel komposisinya total karyawan ini cuma 3 saja. Tahun 2020 pun 3 loh. Kok perusahaan besar sedikit sekali perusahaan karyawannya? Nah, ini sebenarnya ya nggak salah. Kenapa? Karena mereka ini tidak kerja Black Diamond. Artinya yang menambang ya bukan PT Black Diamond, tapi DMP tadi, anaknya. Karena itulah induknya yang ngapain banyak-banyak. Paling mereka di kantor 3 orang saja. Nah, nanti yang banyak karyawannya tentunya di DMP-nya itu. Nah, ini makanya ini ada DMP, karyawannya 67 ya. Di tahun 2018 sedikit ya. Di tahun 2021 ini ya 67. Nah, ini baru agak normal ya. Ya, sekian tentang prospektus daripada perusahaan. Ini ringkasan yang kita bahas tadi, PT Black Diamond Research, School, underwriter-nya SF, ya, Surya Fajar Sekuritas. Bagaimana track record-nya ini juga kita perlu mengetahui. Kenapa tadi kita bahas prospektus, itu sebenarnya bukan untuk kita beli IPO kemudian cuan bungkus ya. Akan tapi sebenarnya kita mengetahui prospektusnya di antara gunanya agar kita ini bisa memutuskan apakah saham ini akan kita hold ataukah kita jual saja langsung di hari pertama untuk cuan bungkus. Nah, itu pentingnya kita mengetahui laporan keuangan. Kalau perusahaan ini bagus ya di hold aja nggak masalah. Harga juga masih murah. Tapi kalau perusahaan itu jelek, ya bahaya kalau kita simpan lama-lama, bisa-bisa turun ke gocap. Tapi kalau untuk cuan bungkus yang perlu kita perhatikan adalah bandarnya atau underwriter-nya SF. Kenapa ya? Karena yang paling banyak megang barang itu ya underwriter-nya ini. Karena itulah dia memegang peranan penting apakah saham ini hari ini di bawah tinggi apa turun. Ini pun biasanya ya. Terkadang juga ada karena perusahaan itu bagus, underwriter-nya jualan tapi ditampung oleh bandar lain ya. Bagaimana track record-nya kita akan lihat. Di sini pertama ada NTBK ya. NTBK yang dibawa oleh Surya Fajar Sekuritas juga atau SF. Ini di hari pertama IPO 100 ya, kemudian ARA hari pertama, kemudian hari kedua juga ARA juga. Ya, jadi ARA-nya 2 kali walaupun dibawa turun. Walaupun dibawa turun, ini saya nggak tahu hari kedua dibawa ARA apa tidak. Intinya hari kedua pun melesat ya.
Hari kamu melesat tinggi, barulah diturunkan. Tapi intinya hari pertama sudah arah kuat, ini bagus. Kemudian ada lagi perusahaan yang dibawa oleh ya. Ini kita lihat juga, ini sahamnya sekarang udah mulai ke gocap sih. Tapi kita lihat hari pertamanya bagaimana. Wah, hari pertamanya juga bagus nih ya. Ini di bawah arah berapa kali ini saya udah nggak tahu ini. Ini arah-arah tinggi walaupun ujung-ujungnya dibanting ya. Walaupun ujung-ujungnya dibanting tapi ya berhasil arah di hari pertama. Kemudian ada saham selanjutnya ada Esbat. Esbat ini sekarang ya gocap. Ya, itulah pentingnya kita mengetahui kinerja atau fundamental perusahaan. Tapi bagaimana hari pertamanya? Hari pertamanya arah ya. Esbat ini hari pertamanya berhasil arah ya walaupun hari selanjutnya dibanting. Walaupun selanjutnya dibanting ya, tapi intinya sudah arah. Kemudian selanjutnya ada SIMF. SIMF ini bagaimana hari pertamanya kita lihat, ini perusahaan pupuk ya. Wah, ini luar biasa lagi. Ini arah 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Wah, ini arah beruntun ini. Ya semoga call seperti ini juga ya. Kemudian ada PGJO. PGJO kita lihat di, wah ini juga berapa kali arah ini. Arah ini mungkin karena akselerasi ya. Jadi arahnya kecil-kecil nih ya. Arah, wah, baru diturunkan. Tapi intinya sudah arah. Jadi secara track record sih perusahaan ini atau sekuritas ini tidak mengerikan juga ya. Ya dia memang tukang guyur tapi intinya dia sudah bawa, dia masih kasih kesempatan retail untuk cuan dulu di hari pertama. Jadi oke lah. Sebenarnya masih ada yang lain cuman ya intinya sampel lah begitu. Kemudian PT Black Diamond Research ini tidak akselerasi, artinya arahnya di hari pertama 35% ya. Kemudian masuk kategori syariah berdasarkan screening awal ya. Jadi mudah-mudahan benar seperti itu. Kemudian nilai nominalnya 10, artinya nilai aslinya ini ditawarkan kepada pemegang saham, tapi ditawarkan kepada kita ya 100. Ya, seperti itulah fenomena IPO. Kemudian jumlah saham yang ditawarkan ada 1 miliar lembar, ataupun kita baca dengan kalau kita lotkan 17 juta lot ya, yaitu total 25% dari semua saham perusahaan. Kemudian jumlah modal di tempat yang disetor penuh ya, totalnya berarti 5 miliar lembar. Ekuitasnya segini, laba bersihnya begini. Ini saya cantumkan karena buat kita menghitung book value-nya. Kemudian book value-nya di sini 23,70. Maka dari sini kita ambil kesimpulan valuasinya. Kalau harganya 100 maka PBV-nya 4,21, kalau harganya 130 PBV-nya 5,48. Ini dari segi PBV ini sudah tinggi. Akan tapi dari segi price earning ratio-nya ini masih murah ya. Harga 111 PER-nya, harga 130 15 price earning ratio-nya. Ini sebenarnya murah kalau kita bandingkan dengan perusahaan lain. Tapi kalau kita bandingkan dengan perusahaan sejenis sektor energi atau batu bara, ini sudah dikatakan mahal. Jadi menurut valuasi ini mahal, tapi masih wajar. Ya, kenapa? Karena banyak sekali IPO yang PBV-nya sampai puluhan, price earning ratio-nya sampai ratusan, bahkan ada yang ribuan kemarin. Kemudian ROE-nya 36%. Nggak bagus-bagus amat, tapi lumayan. Nah, ini DER hutangnya 210% atau 2 kali lipat lebih sedikit daripada modal perusahaan. Itu dibeli, menurut saya pribadi sih kalau cuan bungkus atau beli di hari pertama, IPO Hunter, ini rekomen ya. Jadi beli saja. Tapi kalau untuk di hold jangka panjang saya agak ragu ya. Karena PBV-nya sudah tinggi. Semoga saham ini di bawah arah ya. Karena di satu sisi ada sentimen positif lainnya. Perusahaan coal ini perusahaan yang batu bara yang sedang lagi di puncak-puncak karir batu bara sekarang ini. Karena lagi mahal ya. Jadi ini sangat menguntungkan sekali bagi coal walaupun tidak seperti ADMR. ADMR itu datang ketika di awal puncaknya. Nah, kalau coal ini datang udah di puncak.
Tinggal nunggu aja turunnya kapan batu bara itu kan. Tapi intinya lagi booming. Jadi sentimen ini bagus sekali untuk perusahaan yang baru IPO ini, tentunya bagus sekali karena memang batu bara lagi laris sehingga perusahaan ini masih ada potensi untuk selalu berkembang. Ya sekian dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe kalau memang bermanfaat. Bye bye.